Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Rizky Kur. Tempatnya kamu belajar dan mengasah kemampuan TIU dan soal lainnya dengan cara yang seru dan mudah dimengerti. Kali ini kita akan membahas soal campuran TIU yang sering banget muncul di tes CPNS maupun kedinasan. Apakah kamu sudah siap untuk melatih otak dan menjawab soal tricky ini? Jangan khawatir, karena di video ini kita bakal membahas soal campuran dari berbagai tipe, mulai dari soal matematika, logika, dan lainnya. Pastikan kamu fokus ya, karena dengan latihan tepat kita pasti dapat bisa jadi lebih siap menghadapi ujian seleksi CPNS maupun dalam seleksi kedinasan lainnya. Yuk langsung kita mulai, tapi sebelum ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kita. Baik, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Soal ini cukup menarik dan memerlukan pemikiran yang tajam dan siap. Siap ya, kita mulai. Nilai dari 145 kuadrat kurangi 144 kuadrat adalah, ketika kita tidak bisa menggunakan rumus atau tidak punya cara cepat, kita pasti melakukan perhitungan satu persatu. Ini 145 kuadrat berapa, 144 kuadrat berapa, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita dapat menggunakan rumus selisih kuadrat yang mungkin pernah kita jumpai waktu kita sekolah dulu. Jadi kita menggunakan rumus kuadrat gitu. Mungkin kita ingat A kuadrat min B kuadrat itu ketika dijabarkan sama aja A min B, A plus B. Jika dikali sama aja A kali A kuadrat, A kali B, AB. Terus yang ini min B kali A min BA, otomatis A kuadrat A kuadrat AB min AB, B min B kali B sama dengan min B kuadrat. AB kurangi AB 0 habis, jadi A kuadrat min B kuadrat. Oke, sama. Jadi kita langsung masukkan saja. Ya, ini kita punya A, anggap saja ini adalah A dan ini B. Maka 145 dikurangi 144. 145 tambah 144. 145 kurangi 144, 1. 145 tambah 144 sama dengan 289. Maka ketemunya 1 kali 289 adalah 289. Oke, cepat bukan? Kita dapat menghemat waktu, atau mungkin kita tidak perlu melakukan perhitung yang membutuhkan waktu lama. Kita gunakan saja rumus cepat ini. Oke, mudah bukan? Kita lanjutkan soal berikutnya. Mungkin soal ini deret bilangan sering kita jumpai. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya hingga ketemu 35. Soal ini merupakan deret bilangan bulat dari 1 sampai 35. Kita dapat menggunakan rumus jumlah deret aritmatika. Mungkin kita sudah pernah melihat jumlah deret aritmatika itu adalah rumusnya adalah N per 2 kali A plus B. N itu banyaknya bilangan, A itu awal, B itu bilangan atau suku terakhir. Anggap aja kalau lupa A awal, B berakhir, gitu saja. Jadi kita punya N-nya dari 1 sampai 35, otomatis N-nya adalah 35 bagi 2 dikali awalnya 1 tambah B-nya 35. Tinggal kita masukkan 35 per 2 dikali 1 tambah 35 ada 36. 2 sama 36 bisa disederhanakan, yakni 18. Maka 18 kali 36 yakni 630. Oke, simpel bukan? Jawabannya adalah C. Itu kalau kita ketemu yang memang urut, kita bisa langsung menentukan akhir. Tapi kalau memang
deret tersebut ada interval atau bedanya itu lebih dari 1, bagaimana? Dan menentukan n-nya atau jumlah sukunya berapa. Oke, kita punya soal yang memang tidak runtut 1 tambah 1, tapi ini kita punya 3 tambah 7 tambah 14, 11 tambah 15 dan seterusnya sampai 91. Oke, tetap kita menggunakan rumusnya adalah Sn n per 2 kali A plus B. N kita belum tahu n-nya berapa, kita bisa hitung manual 3, 7 ada berapa, tapi itu membutuhkan waktu. Kita simpan dulu n-nya berapa. Awalnya 3, B-nya berakhir adalah 91, maka kita simpan dulu n-nya. Kita punya cara dalam deret matematika untuk menentukan, yakni untuk menentukan jumlah suku. Tapi ini biasanya adalah rumus yang kita gunakan untuk menentukan B. B sama dengan A plus N min 1 kali D. D itu adalah pembeda. Jadi B-nya kita punya 91, A-nya punya 3, ditambah N kita nggak tahu, simpan dulu N min 1. Pembedanya jelas 3 ke 7, 7 ke 11 itu bedanya 4, 4, 4, 4, 4. Maka kita masukkan dulu 3 pindah ruas 91 kurang 3, N min 1 kali 4 langsung N min 1 kali 4 dulu, 91 kurangi 3 88, N min 1 kali 4. Oke, perkalian pindah ruas jadi pembagian, jadi 4 nya geser jadi pembagian, ketemu adalah 88 bagi 4 22, N min 1, N min 1 pindah ruas jadi plus 22 plus 1, maka N adalah 23. Oke, kita punya nilai N nya adalah 23. Kita simpan dulu 3 tambah 91 yakni 94 ini kali sama dengan 94 sama 2 disederhanakan jadi 47. 23 kali 47 1081. Oke, jawabannya adalah jawabannya di sini tidak ada ya. Oke, jawabannya ternyata adalah 1081. Nah, di sini nggak ada, kita bisa anggap pilihannya tidak ada. Namun jawabannya adalah seperti ini. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut soal yang lain. Ini adalah perkalian, mungkin perkalian yang sering kita jumpai. Ini adalah perkalian yang ketika kita tidak punya triknya, kita otomatis menghitung satu persatu di mana angkanya tidak enak. Ini 21,5 kali 6, 14,5 kali 6. Tapi kita bisa menggunakan cara cepatnya berdasarkan sifat distribusi. Di sini ada yang masih ingat sifat distribusi. Sifat distribusi adalah A kali B ditambah C kali B. Berhubung di sini sama-sama memiliki variabel B, maka B kita bisa B keluarkan. Jadi B dikali A plus C. Hasilnya akan sama, B kali A sama dengan AB. B kali C sama dengan C kali B. Seperti itu. Jadi kita anggap saja yang sama adalah B. Ini anggap saja yang sama itu adalah B. Kemudian yang pertama ini A, ini C. Kita masukkan saja, B-nya adalah 6 dikali A-nya adalah 21,5 ditambah C-nya adalah 14,5. Maka 6 dikali 21,5
11,5 ketemunya adalah 36. 36 kali 6. 180 tambah 36. 216. Oke, simpel bukan? Oh, di sini masih belum ada jawaban nyata pilihan yang meleset. Jawabannya adalah 216 ini. 216. Anggap aja kita buat pilihan yang berikutnya adalah 216. Maaf, kita tidak terlalu konsen di pilihan. Nah, lanjut soal berikutnya. Oke, berapa 10% dari 800? Ketika kita bingung, paling simpelnya adalah di 10% 0 per 0 itu adalah 1/100, maka tinggal coret saja 0. Coret. Berarti 10 kali 8 80. Simpel. Coba kalau misalnya di sini ada, anggap aja 12% dari misalnya berapa? Yang lebih kecil coba 10. Maka kita di sini adalah 1/100. Maka kita mundur aja 1. Ini 0 hilang di sini. Kemudian 01-nya lagi di sini. 0,1 kali 12 1,2. Seperti itu. Atau kalau pengen cara yang benar sama saja seperti ini. 10 per 100 dikali 800. Coret 10 kali 80. Seperti itu. Tapi cara cepatnya adalah tinggal coret saja seperti itu. Dan soal berikutnya adalah A per B sama dengan 5 per 6 dan C per A sama dengan 4 per 5. Maka nilai CB adalah, yang kita cari adalah nilai C dan B. Nilai C dan B, maka cara cepatnya kita pakai cara yang simple dulu. Bukan simple, kita pakai rumus yang baku dulu. Maka yang ditanya yang di sini adalah C berapa, B berapa. Maka di sini yang pertama A per B sama dengan 5 per 6. Maka B sama dengan, yang B-nya pindah sini, bagi jadi kali. Yang ini pindah ruas, yang ini kali jadi turun, yang 6 pindah ke atas. Maka B sama dengan 6 per 5. Kemudian C sama dengan yang C. Maka C per A sama dengan 4 per 5. Maka C sama dengan A-nya bagi pindah ruas jadi kali 4 per 5 A. Maka C per B sama ada, kita punya nilai C dan nilai B. C-nya adalah 4 per 5. B-nya adalah 6 per 5. A-nya atas ada, bawah ada, bisa coret-coret. Maka 4 per 5 dibagi 6 per 5. Atau bisa juga 4 per 5 per itu adalah bagi. Maka bagi 6 per 5 kita bisa gunakan aturan pecahan. Ketika pembagian maka dibalik, dikali 5 per 6. 5 per 5 coret, ketemunya adalah 4 per 6. Atau kalau di sini pecahannya besar, tinggal disesuaikan saja. 4 per 6 sama aja 2 per 3. 2 per 3 sama aja dengan 20 per 30. Itu cara panjang. Cara cepatnya adalah kita samakan saja nilai dari dua angka ini. Berhubung di sini A-nya yang dihilangkan, maka di sini harus disamakan. A-nya sudah 5,
Yang di sini A sudah 5, berarti imbang. Maka kiri dan kanan imbang nilainya. A sama 5, yang ini A sama dengan 5. Maka B adalah 6, B adalah 6, C adalah 4. Tinggal masukkan saja C sama dengan C per B. C nya 4, B nya 6. Temannya adalah 2 per 3. 2 per 3 bisa dicari di sini, sama aja. Atas kali 10, bawah kali 10, maka 20 per 30. Oke, lanjut soal berikutnya. Misalnya kita gunakan cara cepatnya yang tadi. Jika P sama dengan Q 7 per 8, R per P sama dengan 5 per 7, berapa nilai R dan Q? R per Q. Maka yang di sini yang nggak ada adalah P. Maka kita lihat di sini P-nya sudah sama belum? P-nya sudah sama belum? Oke, kalau sudah sama kita tinggal masukkan saja nilainya. R 5, Q 8, maka 5 per 8 itu berapa? Di sini mintanya penyebut pembilangnya 56 sama 48. Oke, kita ambil 56, berarti yang bawah menjadi 56 sama jadi kali 7. Kali 7 berarti atas kali 7. Maka 35 per 46. Oke, langsung jawabannya adalah A. Cepat bukan? Hitungannya detik. Oke, selesai di akhir ternyata, tak terasa. Dan itu teman-teman pembahasan soal campuran TIU kita kali ini. Semoga kamu jadi lebih paham dan siap menghadapi tes dengan percaya diri. Tapi jangan berhenti di sini, masih banyak soal seru lainnya yang bisa kamu latihin di video-video berikutnya. Cek playlist kita untuk soal TIU lainnya yang gak kalah menarik. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu yang juga butuh latihan TIU. Kalau ada soal yang masih bikin bingung, tulis saja di kolom komentar. Kita akan bahas bareng-bareng. Jadi pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan video-video seru dan pembahasan soal TIU yang bakal bikin kamu makin siap menghadapi tes CPNS maupun kedinasan. Terima kasih sudah menonton, semangat terus belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.